Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita mengkaji pelajaran terkait dengan pentingnya kita mendidik dan membangun generasi dari kecil untuk menjadi sebab tersebarnya Islam di masa yang akan datang. Pada hari ini ada dua yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, selalu mendoakan anak supaya dia berilmu. Kemudian yang kedua, perhatian untuk mendidik anak dan selalu berwasiat kepada mereka untuk belajar ilmu. Dua masalah ini dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berdoa, menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, "Rabb, tambahkan ilmuku." Jadi kita di dalam Al-Qur'an selalu diperintahkan untuk berdoa. Tambahkan ilmuku. Dari ayat ini kita memetik dua faedah. Yang pertama, kita hendaknya selalu berdoa supaya ilmu kita itu bertambah dan tidak pernah puas untuk menambah ilmu. Yang kedua, pentingnya berilmu karena Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Nah, dari sinilah kita ambil bahwa dalam kehidupan ini kita harus semangat untuk berilmu dan mempelajari ilmu. Nah, di dua poin ini saya akan menukil bagaimana orang-orang terdahulu selalu mendoakan anak-anak mereka supaya dia berilmu. Dan bagaimana mereka perhatiannya terhadap ilmu. Di hadits Ibn Abbas, beliau bercerita tentang dirinya. Kita tahulah Ibn Abbas seorang anak muda, anak-anak masih. Nabi meninggal, dia baru balik. Nabi meninggal, dia baru berusia balik. Bahkan baru disunat. Anak-anak. Belum nukil inna Nabi SAW dakhal al-khala. Nabi SAW masuk tempat buang air. Fawada'tu lahu wadu'an. Saya pun menyiapkan untuknya air wudhu. Karena kebiasaan Nabi setelah buang air kecil itu belum berwudhu. Maka saya pun menyiapkan air wudhu untuknya. Dari sini kita juga bisa pahami bahwa orang kecil itu melayani orang besar. Itu adabnya. Iya. Dan orang besar tentunya memuliakan orang kecil, tidak merendahkannya. Maka Nabi bertanya, keluar dari tempat buang air bertanya, "Man wadu hada?" Siapa yang menyiapkan untukku ini air wudhu? Karena Nabi tadi masuk, tidak tahu siapa yang menyiapkan air di luar. Maka Nabi pun dikabarkan bahwa itu adalah Ibnu Abbas. Faqala, kata Nabi, "Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil." Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama. Ajarkan dia tafsir Quran. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini? Disinilah para ulama mengambil
faedah sunnah kita selalu mendoakan anak kita supaya dia paham agama. Iya, apakah kita punya anak sendiri? Demikian pula guru di sekolah. Doakan anak didinya supaya dia punya ilmu. Ini sunnahnya. Ini Nabi, Ibn Abbas bukan anaknya. Tapi ini Ibn Abbas selalu Nabi ajarkan kepadanya ilmu. Muridnya. Maka Nabi doakan, ya Allah pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir. Ini sunnah namanya, sunnah muttaba'. Kalau kita mendoakan anak didik kita atau anak kandung kita supaya dia punya ilmu, maka kita pertama telah mengamalkan perintah tadi Quran untuk berdoa supaya tambahkan ilmu. Yang kedua, kita telah mengamalkan sunnah Nabi karena Nabi mendoakan anak didiknya supaya dipahamkan dalam agama. Supaya dipahamkan dalam agama. Di sebagian kesempatan lagi, riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini tidak satu kali dilakukan. Tadi saat Ibn Abbas siapkan air, wudhu, Nabi doakan. Ya Allah pahamkan dia dalam agama. Ya Allah pahamkan dia tafsir. Di waktu lain, Ibn Abbas sendiri bercerita, Dommanin Nabi ila sadri. Nabi pernah memelukku ke dadanya. Nabi pernah memeluk ke dadanya. Karena Nabi juga kalau sama anak-anak kadang peluk pundaknya. Kadang peluk depan begini. Iya, sama anak-anak. Nabi memeluknya dan berkata, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah ajarkan kepada dia al-hikmah. Al-hikmah maksudnya adalah al-ilm. Ilmu. Iya. Ini kisah kedua, riwayat Imam Bukhari. Bahwa kita itu mendoakan sekali lagi anak didik kita ya supaya dia memiliki pemahaman terhadap agama. Iya. Memiliki pemahaman terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wariskan. Iya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wariskan. Dan kita melihat ini, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, inilah yang dilakukan secara turun temurun oleh orang-orang yang setelahnya. Iya, mereka selalu mendoakan anak-anak. Ada sebuah kisah dari Al-Hasan ibn Abdullah Al-Fazari. Beliau bercerita, Qadima alaina Ibrahim ibn Adham, seorang ulama besar di masanya. Iya, khususnya sebelum tahun 160-an Hijriah. Sebelum tahun 160-an. Ibrahim ibn Adham, ulama besar. Wa kana idza jaa nazala ala abi. Ini Ibrahim ibn Adham, kalau datang itu selalu singgah ke bapakku, kata Al-Hasan ibn Abdullah Al-Fazari. Falamma ra'ahu itanaqa. Jadi kata beliau, faja'u faqara al-bab. Dia pun pernah datang ke rumah kami, dia ketuk pintu. Faqala li abi, maka bapakku berkata kepada saya, undur man hada, coba lihat siapa yang ketuk pintu. Ini bagaimana perhatian dulu orang ulama terdahulu. Orang-orang terdahulu. Fakharajtu faida rajulun Adam. Alaihi aba'ah. Fafazi'tu minhu. Saya pun keluar. Melihat ternyata ada laki-laki hitam. Iya. Dia pakai aba'ah, maksudnya baju yang dari atas ke bawah.
Saya kaget. Siapa ini? Tiba-tiba ada namanya anak-anak. Kaget melihat orang depan pintu seperti itu. Iya. Maka dia bilang, fadakhaltu, saya pun masuk kembali kepada bapakku, ya abata, rajulun ma'arif. Wahai bapakku, ada seorang laki-laki di luar, saya tidak kenal. Karena kan masih anak-anak, terus datang ulama, dia tidak kenal. Teman dari bapaknya. Fakharaja ilayya abi, keluarlah bapakku kepadanya. Falamma ra'ahu itanaqah. Tatkala bapaknya melihatnya, saudaranya itu, dia langsung memeluknya. Iya. Wah, ini sahabatnya. Kemudian keduanya sama-sama masuk dalam rumah. Iya. Fa'aqada yuhaddithuhuma, maka mulailah mereka berdua bercerita. Wa waqaftu ana baina aidihima, saya juga ada di situ. Ya, ada di situ. Faqala lahu abi, maka berkata bapakku kepada Ibrahim ibn Adham, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, inna bini hada balidun fit ta'allum. Ini anakku ini malas belajar. Jadi yang malas belajar itu bukan anak-anak sekarang juga ya. Ya kan anak-anak memang ya dia enggak tahu. Jadi jangan merasa ini anakku nakal sekali baru kita bilang, kenapa yang ini saya lahir? Enggak usah begitu. Itu dari dulu begitu. Namanya juga anak-anak. Dia mengeluhkan itu. Ya. Fada'ullaha ayyuhabbiba ilaihil ilm. Masya Allah. Doakan kepada Allah supaya dia cinta ilmu. Lihat. Lihat orang dulu, Pak. Karena mereka sadar kadar ilmu. Doakan. Ya. Supaya dia cinta ilmu. Kadang kita sekarang langsung bilang begini. Doakan supaya dia hafal Quran. Ya bagus hafal Quran, tapi kalau hafal tanpa ilmu, doakan dia supaya jadi orang soleh. Tidak bisa jadi orang soleh kalau tidak punya ilmu. Jadi langsung ke pokok. Doakan dia supaya cinta ilmu. Supaya cinta ilmu. Iya. Wa yarzuqahu halalan. Dan agar supaya Allah memberinya rezeki yang halal. Jadi dua yang dia minta untuk didoakan. Ilmu yaitu untuk dunianya, untuk akhiratnya. Rezeki halal untuk dunianya. Iya. Maka faqa'adani fi hijri. Masih kecil. Maka Ibrahim ibn Adham mendudukkan saya di pangkuannya. Iya. Wa masah bi ra'si dan mengusap kepala. Para ulama dulu kalau ketemu anak-anak mereka sentuh kepalanya, mendoakannya. Ya, itu dalam bentuk kasih sayang. Dia sentuh kepalanya, mendoakannya. Kalau kita kan, kalau ketemu salim. Bukan anak-anak disuruh salim. Ya, kalau ada orang datang, kita lihat kesolehannya, kita minta tolong doakan. Iya. Ini yang paling penting, supaya dia berilmu di masa akan datang. Maka Ibrahim ibn Adham berkata, Allahumma allimhu kitabak. Ya Allah, ajarkan dia kitabmu. Warzuqhu rizqan halalan. Dan berilah dia rezeki yang halal. Apa yang terjadi? Kata Al-Hasan ibn Abdullah Al-Fazari, fa'allamani Allahu kitabah. Maka Allah mengajarkan kepada saya kitabnya. Jadi ulama. Inilah yang kita perhatikan yang pertama terkait dengan anak-anak kita. Iya. Doakan supaya dia berilmu. Doakan supaya dia berilmu. Iya. Ini satu kisah. Nabi memang selalu mendoakan anak-anak supaya berilmu. Orang-orang setelah Nabi juga seperti itu.
mereka kalau menjumpai anak-anak, doakan ilmu. Minimal kita dapat pahala sunnah mendoakan anak-anak supaya berilmu. Ini yang dicontohkan. Bagaimana praktek mereka. Maka kita juga kalau ingin mendapatkan anak seperti anaknya orang dulu, ya doakan supaya dia berilmu. Walaupun kita lihat anak kita itu malas untuk berilmu, malas belajar, susah diatur untuk belajar, doakan saja. Doakan saja. Tidak boleh kita berputus asa dari yang namanya rahmat Allah. Dari yang namanya rahmat Allah. Kalau dia belum dikabulkan oleh Allah di masa kecilnya ini untuk semangat berilmu, bisa saja nanti dia besar, ternyata doa kita itu dikabulkan di saat yang tepat. Akhirnya dia langsung semangat berilmu, dalam keadaan dia paham pentingnya ilmu. Saat kecil sekarang kadang dia tidak paham, ini untuk apa saya belajar, untuk apa saya hafal Quran. Sekarang, sebentar akan kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu perhatian berwasiat kepada anak kecil saat kecil. Karena nanti saat besar bisa saja dia jadi pemimpin dalam ilmu. Yang jelas kita sebagai orang tua, apakah orang tua dari anak itu sendiri atau orang tua dalam artian dia guru, pendidik dari anak itu, maka selalulah doakan anak itu supaya dia berilmu. Kadang sebagian orang memang kadang muncul kejengkelan terhadap anak didik yang nakal atau anak sendiri yang nakal. Kadang dia doakan doa yang lain. Doakan doa yang lain. Kadang guru di tahfidz, guru di pesantren, semoga anak ini keluar dari kita. Kadang itu karena jengkel. Seharusnya enggak begitu. Kita dididik oleh Nabi, senakal apapun anak, doakan saja kebaikan. Doakan saja supaya dia mendapatkan ilmu. Nanti dia akan berubah. Dengan ilmu yang dia dapat. Ini hal yang pertama yang ingin kami sampaikan. Bahwa kita itu hendaklah selalu mendoakan anak-anak. Mendoakan anak-anak. Selalu kita doakan anak kita. Jangan lupa, karena itu adalah usaha terbaik yang kita lakukan. Usaha kita berupa harta. Kalau kita meninggal, ahli waris kita tidak ahli mengelola, habis. Itu kalau kita punya harta. Tapi kalau kita punya anak, anak kita ini mendoakan kita setelah kita meninggal, walaupun dia tidak punya harta. Sampai ke kuburan. Makanya Nabi SAW katakan usaha terbaik seorang ayah dan seorang ibu, anaknya. Anaknya. Usaha terbaiknya itu. Makanya kita harus memperuntukkan doa terbaik kita untuk anak kita. Dan jangan lupa, jangan sampai kita hanya mendoakan dunia. Enggak, doakan bagaimana dia berilmu. Supaya nanti apapun jadinya dia ke depan, takdirnya dia menjadi pembisnis yang berilmu. Apapun jadinya ke depan, maka dia adalah orang yang punya ilmu. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kita itu sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau seorang pendidik, hendaklah perhatian dalam mengajar anak-anak. Lebih daripada mengajar bapak-bapak. Ini Masya Allah, telah banyak penukilan bagaimana orang dulu
perhatian terhadap anak-anak mereka. Kita bisa melihat penukilan dari Musa ibn Ali dari bapaknya. Dia menceritakan bagaimana Luqman al-Hakim. Tahu Luqman kan yang disebutkan di surah Luqman? Iya. Dinukil bahwa dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, ibtagil ilma sagiran, fa inna batigal ilma yashukku 'alal kabir." Masya Allah, ini nyata. Wahai anakku, carilah ilmu waktu kamu masih usia kecil. Karena mencari ilmu saat sudah usia tua, itu susah. Susah. Iya. Alhamdulillah, kalau kita majelis-majelis yang begini, hanya butuh pemahaman kemudian amalkan. Bisa ke istiqomah. Ya, setahun pertemuan. Coba masuk ilmu nahwu. Yang butuh pemikiran. Butuh diulang-ulang. Saya yakin. Dan saya sudah banyak mengajar orang tua. Sampai sekarang saya tidak mau lagi buka untuk orang tua. Karena ini capek jadi buka. Capek kita buka pelajaran. Kita buka sekali sepekan. Pekan depan hilang. Tidak tahu apa-apa yang buka pekan kemarin. Memang begitu. Mengajarkan orang tua itu paling susah di dunia. Iya. Paling susah. Iya. Disuruh juga merojaah mengulang. Disuruh mengulang malah mundur. Banyak sekali orang tua saya ajar begitu. Iya. Disuruh mengulang malah minta izin. Banyak sekali alasannya. Ustaz, istriku, anakku, banyak. Akhirnya tahun-tahun terakhir ini saya tidak pernah kasih ulang. Iya. Jadi lebih baik saya saja yang ulang-ulang terus. Karena setiap disuruh ulang pasti banyak alasannya. Ini orang tua dan ini nyata bahwa mengajar orang tua itu susah. Dan orang tua itu mau belajar susah. Makanya lihat dia pesannya, wahai anakku, carilah ilmu saat kamu kecil. Karena kalau kamu mencari ilmu saat kamu nanti sudah tua, susah. Susah. Mungkin kita sadar semua itu. Iya. Ini pesan. Ini pesan. Iya. Kemudian dia juga berkata, yaitu Luqman al-Hakim, "Man addaba ibnahu saghiran qarat bihi ainuhu kabira." Siapa yang selalu mengajak anaknya dari kecil untuk ke ilmu, maka itu akan membuat matanya nanti di saat besar sejuk melihat. Artinya kalau dia dari sekarang kasih kecintaan anaknya terhadap majelis ilmu, maka dia akan bahagia nanti saat dia sudah besar. Karena susah dia meninggalkan kebiasaan untuk belajar. Ini Luqman al-Hakim. Iya, Luqman al-Hakim. Dan beliau berkata juga, iya, "Man addaba waladahu argama anfa'aduwi." Masya Allah. Siapa yang memberikan adab, memberikan pelajaran kepada anaknya tentang ilmu, maka itu sebenarnya membuat musuhnya itu ya takut kepadanya. Anak-anak. Dan Abu Muhammad Al-Marwazi rahimahullah, beliau berkata, yang menunjukkan kepada kita kenapa perlu kita dari usia kecil, usia muda, ini perlu diperhatikan ilmunya. Kenapa? Beliau pernah berkata, "Innama taqbalu tinah al-khotam madamat rotibah." Itu tanah. Kalau kita melihat orang buat batu bata, dia itu bisa dia kasih stempel, kasih merek batu batanya itu saat basah. Saat masih basah. Dan kapan orang itu maksudnya? Kapan itu orang basah? Saat usia muda. Kalau sudah tua kering maki. Iya.
sudah banyak dipikir. Sudah banyak. Banyak sekali kita pikir. Banyak masalah tak? Iya, masalah anak itu sudah satu. Dalam rumah itu. Istri. Iya, itu sudah dua. Orang tua, ibu dan bapak. Iya, itu sudah dalam rumah. Tetangga. Dalam rumah. Iya, belum lagi di luar. Masalah pekerjaan. Karena kita sebagai ayah apalagi wajib mencari nafkah. Masalah pekerjaan. Sehingga ilmu itu kalau untuk orang tua adalah mauidhah. Dia seperti nasihat yang mendalam. Iya. Nasihat yang mendalam untuk dirinya. Membuat hatinya lembut. Sehingga dia beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Iya. Tapi anak-anak. Itu bukan untuk nasihat untuknya. Tapi untuk yang dia sampaikan nanti ke orang lain. Di samping dia amalkan. Karena belum ada kesibukannya. Belum ada kesibukannya. Oleh karena itu, kita lihat juga apa yang dikatakan oleh para ulama kita seperti yang dinukil dari Hisham ibn Urwah. Ini Hisham bin Urwah ini beliau anak dari sahabat. Beliau bercerita tentang keadaan dirinya. Dan cerita ini bagus kita dengar. Maksudnya bagaimana dulu kemudian setelah itu. Supaya kita ini yang masih anak-anak, terus juga kita sebagai orang tua perhatian terhadap anak-anak kita. Jadi Hisham ibn Urwah beliau wafat tahun 1460 kalau kita lihat wafatnya. 146. Belum tahun 1000-an. 146. Beliau bercerita, karena abi yaqul, pernah bapakku berkata, itu Urwah ibn Zubair, sahabat. Bapakku berkata kepada Hisham, inna kunna asogir kaum. Dulu kami di masa Nabi anak-anak kecil. Iya, tidak ada orang yang mencari kami. Tidak ada orang yang membutuhkan kami. Orang kecil, anak-anak kecil. Tsumma nahnu al-yaum kibaron. Kemudian kami hari ini menjadi orang besar, orang cari. Untuk mendapatkan 1 hadits, 2 hadits. Mendapatkan cerita fatwa bagaimana Rasulullah dulu ketika ini terjadi. Dulu kecil. Tapi setelah meninggalnya orang-orang besar, dia jadi besar. Makanya beliau berkata kepada anaknya. Itu Urwah ibn Zubair berkata kepada Hisham ibn Urwah. Wa innakumul yaum asagir wasatakunu kibaro. Kalian hari ini anak-anak kecil. Dan kalian nanti menjadi orang besar. Kalau kamu punya ilmu. Maka kata beliau, fata'allamul ilma. Belajar ilmu. Fasatudu tasudu bihi qaumakum. Dengan ilmu kalian akan memimpin kaum kalian. Kita bisa menjadi pemimpin dengan ilmu. Lihat wasiatnya ini. Iya. Dari sini
Pertama, yang kita petik faedahnya, perhatiannya para sahabat terhadap anaknya. Supaya dia berilmu. Yang kedua, bagaimana berwasiat. Dia berwasiat kepada anaknya supaya berilmu. Lihat wasiatnya. Iya. Supaya berilmu. Karena jangan memandang anak saat ini kecil. Nanti dia akan menjadi orang besar. Dia akan menjadi orang besar. Makanya pernah ya Amr ibn al-As beliau tawaf di Baitullah. Tawaf di Ka'bah. Beliau melewati sebuah halaqah, sebuah majelis yang membedakan tempat duduknya anak-anak dengan tempat duduknya orang besar. Jadi anak-anak orang besar dekat, anak-anak dia pisahkan. Mungkin karena ribut, karena apa, dia pisahkan. Dilihat disaksikan oleh Amr bin As, sahabat. Terjadi di Mekah. Beliau pun tawaf sampai selesai tawaf. Selesai tawaf, beliau datangi halaqah tadi. Beliau berkata, "Mali arakum nahaitum haula'il gilman an majlisikum." Kenapa saya melihat kalian pisahkan itu anak-anak dari majelis kalian? Ini kejadian. Iya. Dan beliau berkata, "La taf'alu." Jangan lakukan. Ausi'u lahum. Berikan ruang untuk mereka. Berikan kelapa. Kasih posisi di majelis yang sama. Iya. Wa adnuhum, Masya Allah. Sahabat ini, Amr ibn As, dekatkan mereka. Jangan kasih pisah jauh. Iya. Dari majelis. Walaupun anak-anak dimaklumilah. Mungkin kata mereka, ini anak-anak main-main, ribut. Iya. Kadang juga mendengarkan ilmu tidak terlalu seperti orang besar. Iya. Tapi kata Amr bin As, dekatkan. Iya. Buat dia duduk dekat dengan yang menyampaikan ilmu. Iya. Ini yang dikatakan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau berkata, wa afhimuhumul hadis. Pahamkan kepada mereka hadis. Jadi seperti kita pahamkan orang besar hadis, pahamkan juga anak kecil hadis. Iya. Kemudian beliau berkata, fa innahumul yaum sigor qaumin. Kalian melihat mereka hari ini anak-anak kecil, anak-anak. Wa yusiku ayyakunu kibaru akharin. Dan hampir mereka menjadi pembesar. Qad kunna sigor qaumin. Dulu kami juga begitu. Di masa Nabi hidup, kami orang kecil. Kami orang kecil. Iya. Tsumma asbahana kibar akharin. Kemudian sekarang kami menjadi orang besar. Orang cari. Dijadikan rujukan. Iya. Jadi tidak ada besar tanpa ada kecil. Kalau kita tidak perhatian saat kecil, susah kita saat besar. Untuk perhatian. Sudah banyak alasan kita kalau saat besar. Banyak. Iya. Banyak di sana. Jangankan orang yang masih awam, tidak sadar pentingnya ilmu. Kita saja mungkin yang sadar pentingnya ilmu. Ada majelis ilmu. Kadang kita bilang, ya kepada keluarga, sana mau kena. Saya nanti-nanti. Iya. Kadang kita saja begitu. Apalagi orang awam. Iya. Makanya bagaimana orang terdahulu menyadari sekarang kita memang orang kecil.
Sekarang memang kita tidak dicari. Maka sibukkan dengan ilmu sebelum kita dicari. Jangan santai-santai. Alhamdulillah ada aja usaha-usaha besar. Dulu kami juga begitu. Bilang, maka ada aja usaha dul. Ada aja usaha hidir. Sehingga kadang kita tertunaikan kewajiban. Kan ini hanya fardu kifayah. Iya. Kan begitu. Ternyata, iya, itu cepat itu waktu. Kita mungkin merasa sekarang belum orang butuh. Tapi beberapa tahun kemudian. Iya. Banyak dulu orang kita lihat masih SD. Sekarang ternyata jadi pengajar. Dibutuhkan. Cepat. Karena orang itu dengan ilmu itu cepat tuanya. Maksudnya cepat dijadikan rujukan. Dengan ilmu. Makanya sebelum itu belajar. Belajar. Tambah ilmu. Sebelum kita disibukkan dari menambah yang namanya ilmu. Sebelum kita ditanya. Kita belajar. Iya, sebelum kita ditanya, kita belajar. Ada ucapan juga dari seorang ulama beliau wafat 224 Hijriah yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Beliau menukil, setelah menukil ucapan Umar Ibn Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Beliau komentari, beliau berkata, ta'allamul ilma ma dumtum sigaran. Belajarlah ilmu selama kalian masih muda. Belajarlah ilmu selama kalian masih muda. Qabla an tasiru sadatan ru'asa. Sebelum kalian menjadi pemimpin. Sebelum kalian menjadi pemimpin. Manduron ilaikum. Sebelum kalian dilihat kepada kalian. Sekarang mungkin orang tidak melihat apa yang dilakukan oleh si fulan. Apa yang dia ucapkan. Sekarang mungkin tidak dilihat. Sebelum itu belajar. Fa illam ta'lamu qabla dzalika istahyaitum an ta'allamu ba'dal kibar. Ini karena kenyataan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau kalian tidak belajar dari sekarang, kadang nanti kalian malu untuk belajar saat kalian sudah besar. Sudah tua. Iya. Banyak orang di sana. Iya. Malu untuk duduk sama anak-anak. Malu. Banyak orang. Iya. Bahkan banyak alasan. Banyak alasan untuk menghindari majelis ilmu. Iya. Diajak majelis ilmu. Tamat saya itu. Tamat saya itu. Itu sebenarnya kadang muncul karena bukan sudah tamat. Tapi karena malu. Masa saya ikhwah senior duduk sama junior? Malu kita. Kadang begitu, banyak alasan. Tapi kalau kita jujur tanya sama dia. Jujur, empat mata. Kadang dia baru terus terang. Sebenarnya saya Ustadz butuh tapi malu-malu saya hadir sekarang begitu. Ini nyata. Iya, yang dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Makanya beliau katakan, belajarlah sebelum kalian malu nanti saat besar. Sudah tua kadang malu kita. Muncul itu rasa malu. Iya. Fabakitum juhalan. Iya. Ta'khuduna minal asagir. Iya. Sehingga kalian tetap dalam keadaan bodoh. Gara-gara malu. Karena ilmu itu tidak masuk kepada dua. Mustahyin wa mustakbir. Ilmu itu tidak masuk kepada pemalu dan sombong. Tidak masuk. Kapan mulai muncul rasa malu untuk belajar? Berarti ilmu tidak mau masuk ke kita. Dan kapan kita mulai sombong? Mulai sombong. Siapa ustadznya? Misalnya begitu. Kita selalu tanya, siapa ustadznya? Ustadz fulan. Dulu
Waktu saya sudah pengajian, dia masih anak-anak. Tapi kalau sudah mulai makin gitu, itu ada kesombongan. Ada kesombongan di situ. Itu hati-hati. Ilmu tidak akan datang kepada pemalu, yang malu, dan yang sombong. Yang sombong. Iya. Sebelum itu terjadi, mulailah dulu belajar. Iya. Mulailah belajar. Ini yang dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Dan Al-Hasan Ibn Ali. Kita tahu kan Al-Hasan Ibn Ali. Cucu Nabi. Iya. Sayyid Syabab Ahli Jannah. Pimpinan anak muda penduduk surga. Al-Hasan Ibn Ali. Beliau pernah berwasiat kepada anaknya dan anak-anak saudaranya. Beliau berkata, ya bani, wa bani akhi. Wahai anakku, wahai anak saudaraku. Dia kumpulkan anak-anak. Wahai anakku, wahai anak saudaraku. Innakum sigaru qaumin. Sekarang ini kalian anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Yusiku antakunu kibaro akhorin. Dan hampir kalian akan menjadi orang-orang besar. Rujukan yang lain. Apa yang harus dilakukan? Fata'allamu al-ilmah. Masya Allah. Belajarlah ilmu. Faman lam yastati' minkum ayyarwiyahu aw yahfadahu falyaktubahu. Masya Allah. Kan tidak semua orang mampu hafal. Siapa di antara kalian yang tidak mampu hafal? Tidak mampu meriwayatkannya. Kan itu butuh lagi. Hafal ilmu itu butuh lagi waktu. Tapi siapa di antara kalian yang tidak mampu hafal? Tulis saja. Tulis kata beliau. Seorang yang tahu kadar dirinya. Tahu kadar dirinya. Ada orang mampu hafal. Ada orang tidak mampu hafal. Yang mampu hafal, hafal. Yang tidak mampu hafal, tulis. Tulis. Ini dikatakan. Bahkan di tempat lain di majelisnya para ulama dulu. Itu banyak macam jenisnya. Ada yang duduk mendengar hafal. Ada yang tidak mampu hafal duduk menulis. Ada juga duduk hanya mendengar dan mengamalkan kandungannya. Macam-macam. Kan tidak semua orang. Jika orang datang ke majelis itu ada yang dengar hafal. Ada yang tidak mampu hafal tapi dia tulis. Ada juga dia dengar bukan mau dia sampaikan pada orang lain. Tapi dia mau mengamalkannya. Macam-macam. Jadi kita tahu kadar dirinya. Makanya Nabi berkata, rahimallahu mro'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang yang selalu sadari kadar dirinya. Jadi kita ini dirahmati oleh Allah kalau selalu kita tahu kadar diri kita. Saya sekarang di posisi di mana? Apakah saya mampu menghafal? Hafal. Tidak mampu menghafal? Tulis. Tidak mampu hafal, tidak mampu tulis, dengar untuk diamalkan. Dengar untuk diamalkan. Ini Masya Allah. Iya. Ini nasihat Al-Hasan Ibn Ali. Al-Hasan Ibn Ali. Beliau itu wafat tahun 49 Hijriah. Wah. Jauh sekali dari kita sekarang. Sekarang ini kita tahun 1446. Ini 49. Wah. Sudah berapa tahun yang lalu. Itu orang dalam keadaan masa itu, Pak. Tidak ada HP. Belum sibuk dengan HP. Anak-anak belum minta menangis main game. Sekarang anak-anak, nah tunggu HP bapaknya tidak terkunci. Betul nggak itu anak-anak? Jujur gitu. Iya. Pokoknya kalau pulang dari pesantren, iya, pokoknya HP. Bagaimana kalau Al-Hasan bin Ali ini hidup sekarang? Ini dia hidup di masa yang orang itu semangatnya terhadap ilmu masih tinggi sekali. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu itu dia siapkan anaknya pergi ke majelis. Masih. Kalau tidak ada ayahnya, dia ibunya yang membawanya ke majelis. Seperti Imam Malik. Imam Malik kan termasuk yatim.
meninggal bapaknya dari kecil. Imam Malik. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya memakaikannya imamah. Mempersiapkan dirinya, dia bawa ke majelisnya Robi'ah. Iya. Bawa ke majelis. Bahagianya itu ibunya. Setelah itu Imam Malik jadi rujukan. Jadi rujukan Imam Darul Hijrah. Imamnya Madinah. Coba ibunya tidak perhatian waktu kecil. Iya. Coba ibunya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini karena Imam Malik, Masya Allah. Imam Syafi'i ini kan murid Imam Malik. Dia masih anak-anak. Imam Malik melihat pemahaman Imam Syafi'i yang bagus. Dia dekatkan ke majelisnya. Karena melihat pemahamannya Imam Syafi'i bagus. Dia dekatkan ke majelisnya. Bayangkan. Bisa dikatakan, coba Imam Malik tidak perhatian terhadap Imam Syafi'i waktu kecil. Tidak ada Imam Syafi'i. Tidak ada Imam Syafi'i. Demikian pula para imam yang lain. Ketika mereka melihat dari muridnya yang masih anak-anak, perhatiannya bagus, pemahamannya bagus, dia akan perhatian terhadap situ. Kenapa? Karena sekarang anak kecil. Besok menjadi orang besar. Imam Syafi'i sudah berfatwa, gurunya masih hidup. Imam Malik masih hidup. Iya. Ini buah dari perhatian terhadap waktu kecil. Waktu kecil. Imam Malik lebih-lebih lagi. Dia sudah berfatwa dalam keadaan guru-gurunya di Madinah masih hidup. Masih anak muda. Masih anak muda. Iya. Dan kita bisa lihat Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar orang belakangan. Orang belakangan. Beliau itu kasihan, Masya Allah. Sebelum umur 4 tahun, meninggal ibunya. Al-Hafidh Ibn Hajar. Tidak ada yang tidak tahu bagaimana karangannya. Dia punya karangan 500 karangan. Buku. Iya. Judul. Tersebar di alam ini. Yang paling terkenal adalah Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Dari dulu para ulama mengatakan ini Sahih Bukhari adalah utang kita. Tidak ada yang menjelaskannya. Sampai datang Al-Hafidh Ibn Hajar, dia jelaskan. Kita nggak tahu berapa umur yang dihabiskan untuk menulis. Dia 24 jilid. 24 jilid. Satu jilidnya tebal segini. Bayangkan menulisnya itu kapan. Tapi jangan heran seperti itu. Maksudnya, apa sebabnya menjadi orang seperti itu? Jadi dia itu meninggal ibunya sebelum usia 4 tahun. Usia 4 tahun meninggal bapaknya. Kita bilang yatim piatu. Waktu meninggal bapaknya pintar. Dia wasiatkan anaknya ini kepada seorang alim. Masya Allah. Dia bawa. Ini tolong anakku di bapaknya. Ini sebab bapaknya. Dia mewasiatkan ini anaknya untuk ikut dengan dia. Akhirnya ini kita bilang bapak angkat sekarang. Dia bawa ke Mekah. Dia bawa ke Mekah. Di usia 9 tahun. Dia juga bertanggung jawab ini orang. Di usia 9 tahun sudah hafal Quran. Di usia 12 tahun sudah imam di Mekah. Al-Hafidh Ibn Hajar. 12 tahun sudah imam. Mendekati usia 19 tahun diberikan kecintaan terhadap ilmu hadits. Allah memberikan kecintaan kepada ilmu hadits. Sebelumnya dia cinta kepada ilmu sejarah. Suka sejarah. Tapi di usia mendekati 19 tahun diberikan kecintaan terhadap ilmu hadits. Akhirnya dia fokus kepada ilmu hadits. Iya. Sampai usia 23 tahun sudah mulai menulis buku. Beliau lahir di Mesir awalnya. Di usia itu kembali ke Mesir. Menjadi hakim di Mesir. Bayangkan. Itu buah dari apa? Ayahnya
yang membawanya berwasiat bahwa ini anakku, tolong perhatian kepada yang berilmu. Kepada yang berilmu. Ini harus kita lakukan. Iya, kita harus perhatian terhadap anak kita. Karena anak kita ini tidak tahu apa sebenarnya yang baik untuk saya. Tidak tahu dia, karena sekarang dia masih kecil. Dia tidak tahu. Dia ini hanya pikir bagaimana makan, bagaimana minum. Orang tua suruh ke pondok, tidak tahu apa maksudnya itu. Dia tidak paham. Tapi kan orang tua paham. Kita yang paham. Makanya kita yang pilihkan sekolah. Kita yang pilihkan sekolah. Kalau ada di sini sekolah, ada sekolah awam, tidak ada Quran. Disuruh hafal. Terus ada sekolah tapi gratis. Ada sekolah Islam. Diajarkan baca Quran dengan benar. Apa yang kita pilih kira-kira? Kalau kita cinta dunia, terlalu sayang uang, tinggi angan-angan, ya pasti kita akan pilih sekolah umum gratis. Kenapa? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu bahwa ini anak yang paling berguna untuk saya nanti. Kita sayang uang 100 ribu, 200 ribu. Tapi kita tidak paham. Apa yang kita lakukan hari ini, membawanya ke tempat belajar yang fokus terhadap Quran, ilmu agama, itu kita akan bangga dengannya di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Iya, karena sekarang dia anak kecil. Tapi kalau nanti, gara-gara kita bawa sekarang ke majelis ilmu, tiba-tiba anak pulang, berceramah, atau anak dikasih maju karena anak pesantren. Akhirnya masjid di perumahan di kompleks bilang, langsung kasih suruh maju anak karena dia tahu dari pesantren. Gimana bangga tai? Iya. Karena tidak ada orang bangga dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dengan kebanggaan orang yang melihat anaknya pintar agama. Tidak ada. Kalau orang berbangga dengan dunia, itu hanya untuk menyombongkan diri di tetangga. Dan itu membinasakan. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak itu membinasakan kalian. Ada satu yang berbanyak-banyak yang tidak membinasakan. Ilmu. Kalau harta kita berbanyak-banyak dengannya, membinasakan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Seperti Abdurrahman ibn Auf. Itu tidak membinasakan. Karena hartanya dia adalah untuk Allah. Ada persennya. Untuk Allah. Itu tidak membinasakan. Tapi kalau hanya sekedar berbangga-bangga. Supaya dilihat kita sudah punya mobil ini, mobil itu, rumah besar. Itu membinasakan. Allah katakan, Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak itu membinasakan kalian. Iya. Itu kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah agama, berbanyak-banyak dengannya tidak ada yang membinasakan. Makanya kita harus mencontoh orang-orang yang dulu. Berikan adab terhadap anak kita sebelum dia besar. Minimal dia tahu di majelis ilmu itu ternyata begini. Iya. Kita di sana mendengarkan ini, melakukan ini. Minimal dia pulang cerita kepada temannya. Bu di sana Masya Allah kami sholat, kami puasa, kami baca Quran. Itu kan sudah bagus. Yang jelas, ini judul yang paling bagus sekali. Bahwa kita sebagai orang tua harus perhatian terhadap pendidikan anak kita. Sebelum kita menyesal. Sebelum kita menyesal. Karena kita bersabar di atas mendidik anak dengan ilmu agama. Di atas kesusahan. Di atas penderitaan. Bahkan kita bisa saja bangkrut. Hilang harta. Itu lebih baik. Karena memang saya dapat faedah. Orang yang masuk di agama, mau ilmu, pasti bangkrut. Maksudnya,
pasti dia harus korbankan harta yang dia cintai, pasti. Ada ucapan dari Sufyan ibn Uyainah. Beliau wafat tahun 198 Hijriah. Dia bertanya kepada seorang, "Ma hirfatuk?" Apa pekerjaan? Orang itu menjawab, "Tolabul hadith." Ini juga harus kita pahami ya, bahwa belajar itu bekerja. Sebagian orang kalau dia lihat orang ke majelis ilmu, dia bilang, nganggur. Orang dulu pergi majelis itu bekerja. Jadi Ibnu Uyainah bertanya kepada seorang, apa pekerjaanmu? Dia bilang, tolabul hadith, belajar hadith. Jadi orang dulu belajar itu dianggap kerja. Memang begitu. Dari masa Nabi memang begitu. Dari masa Nabi. Orang pergi ke Masjid Nabawi belajar dengan hadith pada Nabi. Apa kerjamu? Dengan hadith Nabi. Jadi Ibnu Uyainah bertanya kepada seorang, apa kerjaanmu? Dia bilang belajar. Apa dia bilang? Ketika jawabannya belajar hadith. Dia bilang basyir ahlaka bil iflas. Kasih tahu keluargamu bahwa kamu akan merugi. Kamu akan bangkrut dunia. Iya. Karena kalau kita belajar tidak bisa ketemu dengan mau dunia terus mau belajar. Tidak bisa. Kalau ada orang bilang saya mau berbisnis supaya fokus belajar. Hayalan itu. Tidak bisa. Iya. Kapan kita masuk ke dunia, kita tidak belajar. Karena memang begini. Memang begini. Makanya sebelum kita disibukkan dengan itu, fokus belajar. Iya. Dia langsung bilang, karena dia sudah rasa. Sufyan ibn Uyainah sudah rasa. Sudah rasa, kapan kita belajar, kita harus bangkrut. Maksudnya masalah dunia. Maka langsung dia bilang, kalau kamu memang pekerjaanmu adalah belajar hadits, kasih tahu keluargamu, saya akan miskin. Saya akan miskin. Ini ucapan belum. Dan dia juga berkata, la tadkhulu hadhil mahabir baita rajulin illa asqa ahlahu wa waladah. Masya Allah. Tidaklah ilmu itu, kesibukan terhadap belajar itu masuk di rumahnya seorang, kecuali pasti nanti keluarganya akan merasa, oh kita ditinggalkan. Kita ditinggalkan. Iya, anaknya akan bilang, kenapa ini? Ada teman dia bilang sama saya, sebelum kenal dakwah kan dia selalu sama anak, selalu sama istri. Akhirnya ini kedua orang tua, istri dan suami, ayah dan ibunya, kenal yang namanya pengajian. Anaknya belum. Anaknya belum. Iya. Pas dia pulang, anaknya bilang, kenapa maki itu berdua? Iya. Kita di sini ditinggalkan. Begitu memang. Kapan kita mulai belajar, pasti orang akan merasa bahwa kita ditinggalkan. Dari dulu begitu. Kapan kita mau fokus belajar, memang kita harus berkorban anak, berkorban waktu. Tidak bisa. Tidak bisa. Yahya ibn Katsir, dia melakukan perjalanan 2 bulan karena satu hadis. Belum berpesan, belum berkata, la yanalul ilmi birohatil jisim. Ilmu itu tidak didapat dengan badan yang santai. Kalau mau santai-santai, bukan di sini, bukan di ilmu. Bukan di ilmu. Iya, mau santai-santai di tempat lain. Di tempat lain. Ini kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada yang saya dapat ini dari ucapan Malik ibn Anas tadi, Imam Malik, terkait dengan masalah pengorbanan dalam belajar. Jadi kalau ada orang tua merasa bahwa gara-gara anaknya belajar, dia harus jual ini, jual itu. Iya. Ada ucapan dari Imam Malik yang sudah menjadi imam Darul Hijrah.
Dia berkata, la yablughu ahadun ma yuridu min hadal ilm hatta yadurra bihil faqr wa yu'thiruhu ala kulli hajah. Masya Allah. Seorang tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan dari ilmu ini, dari ilmu agama, sampai kefakiran itu membahayakannya. Atau dia lebih mendahulukan ilmu dari segala kebutuhannya. Kapan kita masih pertimbangkan, ini anak mau belajar di sini tapi uang belanja kurang di rumah. Tapi kalau kita kasih masuk di sini, tidak ada ilmu agama, tapi uang belanja tiap bulan tetap pas. Kita pilih yang mana? Pilihan tak itu disitulah nanti. Kapan kita pilih ilmu, kemudian membahayakan kita dari sisi dunia, itulah tanda bahwa kita akan sampai ke derajat itu. Ini ucapan orang yang sudah berpengalaman. Seorang kalau masuk di ilmu harus siap berkorban. Harus siap yang namanya sedikit dari dunia. Sedikit dari dunia. Iya. Ini harus berkorban, harus bersiap seperti itu. Ada juga ucapan dari Syu'bah. Kita tahu Syu'bah ibn Hajjaj, imamnya ahli hadits, wafat tahun 160. Dia berkata, ini sebagai penutup, man tolabal hadits aflas. Siapa yang belajar hadits, belajar ilmu, dia akan bangkrut dunia. Bahkan dia sendiri bercerita, aflastu hatta bi'tu tostan li ummi bisa ba'ati dananir. Subhanallah. Saya sampai pernah tidak memiliki apapun, sampai saya menjual baskom ibuku dengan 7 dinar. Bayangkan, ibunya jual baskomnya, tempat airnya, untuk anaknya belajar. Kita sudah jual baskom atau belum ini? Supaya anak tak belajar di Luqmanul Hakim. Iya, gimana? Sudah jual baskom atau belum? Belum ya? Berarti masih aman jadi itu. Masih aman. Orang dulu sampai jual perabotnya untuk anaknya. Tapi lihat, Syu'bah jadi rujukan. Pengorbanan dari ibunya, jual baskom, jual perabot alat masaknya karena anaknya. Makanya jangan heran, jangan kita berhayal, boy Masya Allah enak juga jadi Syu'bah. Kita harus lihat dulu bagaimana pengorbanan orang tuanya. Bagaimana pengorbanan ibunya, bapaknya untuk anaknya belajar. Untuk anaknya belajar. Ini adalah contoh ya yang dilakukan dan diberikan oleh orang-orang terdahulu, orang yang sudah jadi. Orang yang sudah jadi. Dan itu jadi sejarah. Kita ya kalau mau tulis sejarah untuk Anata, tidak bisa dituliskan oleh Imam Malik. Kita sendiri yang tulis sejarah Anata. Kita sendiri. Tidak bisa orang lain menuliskan sejarah Anata. Kita sendiri yang tuliskan sejarahnya, nanti kita bisa bercerita. Ini Masya Allah dulu anakku, saya kasih belajar, saya harus berkorban. Iya, saya butuh dia di rumah, tapi saya pergi bawa ke pesantren. Saya butuh bantuannya, tapi saya bawa ke pesantren. Saya butuh pertolongannya, tapi saya bawa ke pesantren. Saya kesusahan uang untuk bayar ya sekolahnya di sana, di daerah lain. Tapi saya bekerja untuk membayarkannya. Itu kan kita tulis sendiri sejarahnya. Iya, orang tidak bisa menuliskan sejarahnya anak kita. Kita sendirilah yang berkorban. Jelas sesuai dengan apa yang kita korbankan, itulah yang kita akan dapatkan. Itulah yang kita akan dapatkan. Makin besar yang kita korbankan, maka makin besar yang kita akan dapatkan. Minimal pahala dari Allah. Jangan pernah merasa dan bilang, enggak jadi ini anak. Enggak. Pokoknya kita enggak tahu besok. Enggak usah lihat sekarang. Bisa saja sekarang nakalnya bukan main. Iya. Nakalnya bukan main. Tapi besok. Itu ada buah dari perjuangan ibu bapaknya. Apalagi doanya. Ini alhamdulillah yang kita ingatkan di pertemuan ini untuk mempersiapkan generasi emas di masa yang akan
datang. Mendoakan anak. Yang kedua, perhatian terhadap ilmu agamanya. Perhatian terhadap ilmu agamanya. Nanti lagi insya Allah di pertemuan akan datang kita akan ambil lagi hal-hal yang lain ya setelahnya ya bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk ya menjadikan anak-anak kita sebagai orang yang soleh dan soleha di masa yang akan datang. Kita cukupkan dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, mungkin dari bapak-bapak dulu. Orang tua siswa, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada kita lempar ke sebelah dulu. Ke ibu-ibunya, silahkan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika anak sudah dinasihati dengan kelembutan tapi tidak mendengar, nanti dengan cubitan dan teriakan baru mendengar. Tapi saya juga takut anakku meniru sikapku yang begini. Mohon nasihatnya. Baik, iya. Alhamdulillah, tentunya memang kadang sebagian orang, sebagian anak itu tidak bisa, ya, dibawa kepada ilmu atau dibawa kepada perhatian terhadap hafal Quran atau hafal hadis kecuali dengan ya keras, kecuali dengan keras. Ya, makanya hal ini ya sebenarnya sebagian ulama berkata ya jangan pernah mengangkat tongkat terhadap anakmu. Tapi sebagian lagi para ulama berkata berikan adab yang cocok untuknya, yang cocok untuknya. Iya, yang jelas dari apa yang dikatakan oleh para ulama kalau kita membaca sepertinya bertentangan. Ada yang mengatakan jangan pernah dipukul, ajak saja dia, arahkan saja. Ada juga mengatakan pukul. Karena Nabi juga berkata, muru auladakum bisolawahum bisab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Wadribuhum bi'ashrin. Pukul kalau sudah usia 10 tahun. Pukul kalau sudah usia 10 tahun. Jadi semua ada sisinya. Maka dari sinilah para ulama mengatakan, lihat saja keadaan anak. Kalau memang kita melihat bahwa anak kita tidak mau nurut kecuali dengan itu, maka lakukan. Cuman yang perlu diperhatikan adalah pukulan boleh tapi tidak berbekas. Maksudnya tidak membuat bekas dari anak itu ya sehingga nanti bukan lagi pukulan yang mendidik tapi malah pukulan yang menyiksanya. Iya, jadi kita pukul karena kasih sayang. Yaitu ucapan para ulama seperti dokter yang mengobati yang dia cintai. Maksudnya kadang dia harus membedahnya tapi untuk mengobatinya. Artinya memang keras tapi untuk memperbaikinya. Tidak masalah. Itu dimubahkan, diizinkan dalam syariat. Tapi kita sebagai orang tua yang melihat. Kalau anak tak cukup dipandang, gak usah dipukul. Karena sebagian anak dibolaki mata sudah paham dia. Iya. Tapi ada juga anak sudah bola mata mau keluar tapi belum paham. Belum paham juga. Jadi pokoknya likulli makom makol. Setiap keadaan, posisi ada ucapan yang tepat, ada perbuatan yang tepat. Iya, kita yang paham dan tahu tentang bagaimana anak kita itu. Wallahualam. Terus? Apakah kita berdosa melempar ayam tetangga dengan batu dengan niat melukai ayam tersebut karena dia BAB sembarangan di teras rumah dan mengotori teras rumah? Kejadiannya setiap hari. Mohon nasihatnya Ustadz. Sudah ditegur tetangganya tapi tidak diindahkan. Ayam ya? Nam. Bukan anak. Iya. Kalau ayam memang pertama kita kalau ada ayamnya tetangga ya mengotori rumah kita dan kita tidak suka, pertama kita nasihati tetangga. Kita sampaikan. Itu yang paling pertama. Iya. Kemudian kalau tidak didengar, ya maka ayam yang dolim, ya ayam yang dolim, ya itu bisa
Tapi kasih tahu dulu tetangganya tadi. Iya, boleh kita lempari sekadar itu. Iya, boleh kita melemparinya. Atau bisa sebenarnya berdamai bagi hasil kini karena juga seperti kalau tetangga tanam pohon. Kan kalau tetangga tanam pohon, tetangga boleh tegur. Tidak boleh ke rumah saya. Akarnya, daunnya, tidak boleh. Boleh ditegur. Sama semua, ayam, hewan semua juga seperti itu. Iya. Tapi boleh berdamai. Yang ke sebelah rumah saya ya. Gitu. Untuk saya buahnya. Kalau tidak mau ya potong. Potong di situ. Sama, hewan juga begitu. Hewan juga seperti itu. Dia boleh berdamai. Tidak apa-apa dia main di rumah saya tapi telurnya bagi 2. Tidak ada masalah. Iya, itu berdamai dengan tetangga. Kalau tidak mau berdamai ya sudah. Dia yang pagari ayamnya, kasih kandang, atau kita pagari rumah. Kita pagari halaman kita. Itu untuk menghindari hal-hal yang tadi. Wallahualam. Bagaimana peran ayah dalam mendidik anak? Karena seharian anak-anak diurus ibunya dan kadang ibunya sudah merasa lelah dengan tingkah laku anaknya. Sehingga terkadang sudah mudah marah tetapi suami cuek. Dan jika diajak mendidik anak justru suami marah sama istrinya karena merasa sudah ikut mendidik. Tapi istri merasa suaminya hanya sibuk dengan dunianya. Masya Allah. Iya. Ini keras-keras ini ya. Alhamdulillah. Jadi memang pada dasarnya adalah yang mendidik anak itu istri. Kan itu memang yang istri itu adalah pimpinan bagi anak dan rumah suami. Tapi bukan berarti suami tidak punya beban dan tanggung jawab. Bukan berarti begitu. Jangan sampai nanti kita melepaskan kita tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga ke istri murni. Itu tentunya tidak dibolehkan. Artinya tadi itu tanggung jawab mendidik anak adalah kepada istri selama suami keluar rumah untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Tapi kalau dia kembali ke rumah, maka dialah pimpinan asal. Makanya kata Nabi kepada para bapak, ajak perintahkan anakmu untuk sholat. Itu kan isyarat bahwa suami itu adalah pemimpin. Iya, bahkan di Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaihim. Perintahkan keluargamu, istri, anak untuk sholat. Bersabarlah atas mereka. Jadi jangan sampai itu urusanmu itu. Ajak anakmu. Enggak. Itu kalau memang kita lagi pergi kerja, memang tanggung jawab dan tugas istri. Tapi kalau kita sudah kembali ke rumah, maka kita kembali jadi pemimpin. Karena istri itu wakilnya saja, bukan pimpinan utama. Jadi jangan sampai kita jadikan pimpinan utama. Istri itu wakilnya kita, menteri dalam negeri. Bukan bapak presiden, menterinya. Jadi pimpinannya tetap kita. Jadi kalau kembali ke rumah, kita yang mengambil alih pendidikan anak. Kita mengambil alihnya. Itu harus dipahami. Jangan sampai tadi kayaknya seperti berlepas tangan. Iya, seakan-akan itu tugasnya istri. Tidak dibolehkan. Nabi saja Masya Allah. Kalau keluar rumah belum bersama sahabat, ajarkan ilmu, sampaikan hadis. Tapi kalau masuk ke dalam rumah, fi mihnati ahli. Maka Nabi berada di pekerjaan istrinya. Keluarganya, adon roti, ya, menjahit pakaiannya, melipat bajunya. Itu kalau di rumah. Jangan sampai kita pulang ke rumah, istri sudah main sama anak seharian, jubah pakaian bertumpuk, kita juga datang langsung lempar saja. Masukkan sedikit di mesin cuci. Iya, karena Nabi juga begitu. Nabi juga seperti itu. Wallahualam. Jadi tanggung jawab bersama itu anak ya. Tanggung jawab bersama. Wallahualam. Bismillah, Ustadz, anakku suka panjat pohon, panjat pagar, dan naik di atas lemari, dan melakukan hal-hal yang bikin jantungan orang tua.
Jika orang tua berkata, "Bapanjat saja biar patah kakimu, turun-turun mau berdarah kepalamu." Apa itu termasuk bentuk doa? Mohon pencerahannya Ustadz. Kadang kata-kata itu keluar tanpa sadar karena sudah shock duluan lihat tingkah anak. Baik, Masya Allah. Jadi sebenarnya apakah kata-kata itu adalah doa atau tidak? Bisa jadi doa, bisa tidak. Iya, dan dikhawatirkan itu doa. Dikhawatirkan malaikat akan mengaminkan ucapan kita. Ucapan kita. Makanya Nabi SAW berkata, "La taqulu illa khaira, fa innal malaikata tu'amminu ma taqulun." Jangan berucap kecuali yang baik. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai ucapan kita itu diaminkan oleh malaikat. Iya. Makanya walaupun anaknya nakal, ucapan yang baik. Ada kan kisah Syekh Sudais yang paling terkenal itu ya. Yang dia jadi imam Masjid Haram. Ibunya marah-marah. Dia bilang, "Sana kamu pergi jadi imam Masjid Haram." Jadi imam betul. Itu gara-gara ucapannya itu. Gara-gara ucapannya itu. Iya. Makanya kalau dalam masalah itu kita harus selalu sadar. Walaupun anaknya sudah panjat semuanya. Doakan saja kebaikan. Iya, doakan saja kebaikan. Sambil menasihati jangan begitu. Nah, itu membahayakanmu. Itu membahayakanmu. Wallahualam. Saya punya sahabat sebut saja si A. Suaminya selingkuh dengan teman saya juga. Kebetulan teman saya itu sudah berteman lama dengan suaminya si A sebelum mereka menikah. Saya sudah coba berapa kali nasihati untuk berhenti. Tapi sampai sekarang mereka masih menjalin hubungan Ustadz. Pertanyaan saya, bolehkah saya beritahu istrinya kalau suaminya selingkuh? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Iya. Yang pertama, kita melihat dulu ya. Pertama kita obati dulu dari akarnya itu. Itu orangnya. Kita nasihati apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang salah. Iya. Kemudian apakah dia kasih tahu iya, temannya, yaitu istri dari suaminya itu, kita melihat keadaan berikutnya. Kalau dengan kita kasih tahu, rumah tangga mereka menjadi kacau, bahkan bisa saja bercerai, jangan dikasih tahu. Kenapa? Karena kalau dia selingkuh, dosanya atas dia. Kan begitu? Dan kita sudah nasihati. Dosanya atas itu tadi si suami. Dan bahayanya tidak lebih besar daripada dia cerai. Iya, tidaklah lebih besar. Dosanya dosa dia tanggung sendiri. Tapi kalau kita kasih tahu membuat mereka ribut, cerai, maka ini dorornya, bahayanya akan lebih besar. Apalagi kita tahu nanti mereka akan cerai. Lebih baik kita tutup, kita tidak bercerita. Kita tidak menceritakannya. Dilihat. Tapi kalau kita melihat malah lawannya. Kita tahu bahwa ini si laki-laki tadi teman tak itu takut terhadap istrinya. Kalau saya kasih tahu ini istrinya, maka dia akan meninggalkan dosa itu. Misal, kita lihat seperti itu. Kasih tahu. Sampaikan. Saya melihat suami mungkin. Sampaikan. Mimbabin nasihat. Jadi selalu kita pertimbangkan dorornya. Bahayanya, efeknya apa yang terjadi setelahnya. Kalau kebaikan, bismillah. Kalau malah keburukan, tahan. Tahan. Tidak mengapa kita menahan dari menyampaikan kemungkaran kalau akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu tidak masalah. Wallahualam. Sekitar 2 tahun lalu teman Ana bekerja di salah satu outlet. Alhamdulillah teman Ana bekerja di situ 2 tahun lebih dan teman Ana diamanahkan untuk memegang uang hasil jualan tersebut. Qadarullah teman Ana lagi butuh sekali uang dikarenakan tanggal gajian masih lama dan teman Ana pinjam uang dari uang jualan tersebut tanpa kabari bosnya. Tapi teman Ana catat uang yang beliau ambil dan setelah beliau keluar dari pekerjaan itu teman Ana lupa dan malu untuk mengembalikan. Terus Ana sarankan kalau misalkan malu lebih baik uangnya didonasikan ke Palestina. Tapi teman Ana masih bingung harus bagaimana. Jazakumullah khairan. Baik, tidak boleh begitu. Kalau ada hak orang, tidak boleh kita malu. Kembalikan saja
kasih tahu saja terus terang. Apapun yang terjadi setelah kita jujur, itu kita tangguh, tidak masalah. Karena kata Nabi SAW, alaikum iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari berdusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Karena kalau berdusta itu akan mengantar kepada kedustaan lagi. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Kefujuran akan mengantar ke neraka. Terus lawannya. Alaikum bisidq. Iya. Wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu sebenarnya akan mengantarkan kepada kebaikan. Mungkin nanti kita akan dicela, kita akan ini, tapi itu kebaikan. Lebih baik kita dapat celaan dunia daripada akhirat. Masalahnya di akhirat, kalau di sini kita cuma menanggung malu, pernah salah. Di akhirat masalahnya sudah malu tukar amalan kebaikan dengan keburukan. Nah, kalau saya kembalikan hak orang itu kepada orangnya, sampaikan dengan jujur, tidak boleh langsung donasikan. Boleh itu donasikan kalau kita sudah tidak tahu orangnya. Tidak tahu orangnya. Orang yang pernah kita ambil hartanya sudah tidak ditahu di mana. Sudah tidak ditahu di mana. Ini boleh kita donasikan atas namanya. Nanti di akhirat, kalau kita dituntut mana dulu yang kamu ambil, maka tinggal kita bilang saya sudah sedekahkan. Kalau kamu mau ambil pahala sedekahnya, kalau tidak maka saya ambil pahalanya dan kamu ambil pahala saya kalau masih ada. Kalau tidak ya dosanya dia ditimpakan ke kita. Tidak masalah karena kita juga sudah ada kebaikan dari tempat lain yang kita tadi sudah sedekahkan. Itu yang kita lakukan. Yang jelas jangan langsung didonasikan. Kalau masih kita tahu orangnya. Sekali lagi, tidak masalah kita jujur, akhirnya kita setelah itu dicela, tidak ada masalah. Itu hanya ucapan orang. Hanya ucapan orang. Wallahualam. Bagaimana menurut Ustadz jika kita sebagai orang tua memutuskan untuk tidak memasukkan anak ke pondok sampai dia mandiri, misalnya aliyah atau kuliah? Ya tidak masalah sebenarnya, tapi kan masalahnya umur itu kita tidak tahu nasibnya orang. Iya, tidak masalah kita berpikir begitu dan kita yang tanggung sendiri. Tapi apakah kita merasa aman bahwa anak kalau kuliah dia akan masuk pesantren? Itu masalah. Lebih baik kita tidak berangan-angan panjang. Kita masukkan dia pesantren sekarang misalnya. Terus ternyata saat besar dia malah tidak menjadi ustadz. Tidak masalah. Minimal dia sudah tahu ilmunya tegak hujah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, baik. Kemarin ya sebelum saya ini. Tadi malam saya bahas kembali terkait dengan pertanyaan kemarin. Mahram anak bawaan ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah. Saya baca kembali kemarin yang ditanyakan oleh akhwat. Fatwa dari Syekh bin Baz. Ya. Yang menjadi mahram itu ternyata kalau orang menikah dengan anak bawaan. Yang mahramnya adalah ibunya atau ibunya ke atas. Kalau ke bawah hanya putus sampai anak. Mohon maaf kemarin. Ya. Kalau ke bawah. Jadi anak bawaan suami, mahramnya itu istri yang baru. Mahramnya. Selama mereka sudah berhubungan badan. Tapi kalau anak ini menikah, suami dari anak ini bukan mahram dari istri. Ternyata putus hanya sampai anak. Nah, itu yang difatwakan ketika Syekh bin Baz ditanya. Ketika Syekh bin Baz ditanya, beliau bilang bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Jadi apa yang saya katakan kemarin itu adalah mahram sampai ke bawah. Sampai ke bawah itu tidak benar, tidak kuat. Yang kuatnya adalah bukan mahram. Yang kuatnya bukan mahram. Suaminya anak tiri. Suaminya anak bawaan. Suaminya anak bawaan. Demikian pula sebaliknya untuk bapaknya. Misalnya kalau ada seorang ibu bawa anak laki-laki. Menikah dengan seorang laki-laki. Ya, kemudian anaknya itu ibu menikah dengan seorang perempuan. Berarti kan mantu dari anak yang dibawa oleh seorang. Maka istrinya itu bukan mahramnya. Istrinya bukan mahramnya. Itu yang saya baca tadi malam. Ya,
terkait dengan fatwa dari Syekh bin Baz masalah suami atau istri dari anak yang dibawa oleh anak bawaan, anak sambung. Wallahualam. Bagaimana jika dulu kita masih kecil sering mengambil diam-diam uang orang tua di dompet dan sudah lupa berapa jumlahnya? Apakah kita harus mengganti uang tersebut? Enggak, kasih tahu orang tuanya saja. Enggak harus diganti, kasih tahu orang tuanya. Kasih tahu orang tuanya, mohon maaf dulu Bu, saya ambil uang tak. Iya, kalau ibunya bilang atau bapaknya bilang, ganti. Ganti. Ganti, kalau uangnya bapaknya. Karena gini, beda kasusnya kalau bapak ambil uang tak. Beda ya, beda kasus itu. Kalau ibu kita atau bapak kita ambil uangnya kita anak, maka itu punyanya bapak dan punya ibu. Karena apa yang kita miliki itu punyanya orang tua. Apa yang kita punya? Iya, tapi apa yang orang tua punya bukan punya kita. Jadi kalau ibu bapak ambil punya kita, enggak apa-apa, diambil punyanya. Karena kita enggak ada kalau enggak ada orang tua tak. Iya, tapi kalau punya orang tua bukan punya tak. Jadi kalau kita ambil, kasih tahu, minta maaf dulu saya pernah ambil anu tak. Uang tak, minta maaf. Iya, dan kalau disuruh kembali ya, kembalikan. Berapa yang itu dulu? Hitung kok. Iya, hitung. Itu bentuk tobat namanya. Itu bentuk tobat terkait dengan hak orang lain. Pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, saat anak usia berapakah waktu yang tepat untuk memasukkannya ke sekolah TK kemudian SD? Karena saya pernah mendengar kalau menyekolahkan anak terlalu cepat itu dampaknya bisa membuat dia bosan dalam belajar dan bosannya tidak diketahui kapan terjadinya. Bisa saja saat di bangku kelas 5 SD atau bahkan saat kuliah atau selainnya. Waktu tersebut dia bosan kapan saja. Katanya orang-orang yang terlalu cepat disekolahkan itu memang pintar secara akademis, tapi secara kemandirian dia sebenarnya belum matang. Kalau kita menyekolahkan anak terlalu dini, katanya kita merebut waktu bermainnya si anak. Mohon arahannya Ustadz, bagaimana sebaiknya kami mengajari anak-anak kami sejak mereka masa kanak-kanak? Baik, sebenarnya ini kalau masa sekolah sekarang, itu pemerintah sudah atur. Berdasarkan penelitian mereka. Mereka sudah atur kapan masuk TK. Di pemerintah ya. Iya, mereka sudah atur kapan masuk SD, kapan masuk SMP sudah diatur. Iya, kita ikuti itu lebih baik. Dikarenakan kadang nanti anak tak masuk sekolah dengan kemauan tak, kadang dia malu. Berapa umurmu? Saya 10 tahun. Baru SD. Begitu, baru kelas 1 begitu. Kadang jadi bahan bulian. Makanya ikut apa yang diaturkan oleh pemerintah itu lebih selamat. Itu lebih selamat kalau masalah itu. Masalah bosan atau tidak itu kan bukan di tangan kita. Bukan di tangan kita. Ikuti saja dulu itu, ya. Baru nanti masalah bosan atau tidak itu kita doakan saja anak. Doakan saja anak. Kadang orang sudah ketakutan berlebihan, akhirnya dia tidak kasih sekolah anaknya. Tidak kasih sekolah anaknya. Wallahualam. Katanya ini ada pertanyaan terakhir di kertas. Ustadz, saya diajak ikut investasi terus saya mengajak teman lagi. Kemudian invest itu bermasalah. Bagaimana hukum saya terhadap dia? Apakah saya dolim Ustadz? Wah ini masalah ya. Iya. Diajak ikut investasi terus mengajak teman lagi. Kemudian invest itu bermasalah. Iya, bagaimana hukum saya terhadap dia? Apakah saya dolim Ustadz? Ya, dolim atau tidak, mumpung belum terlambat, pergi saja. Mohon maaf saudara, saya tidak tahu kalau itu adalah salah. Cepat-cepat saja, jangan tunda. Iya, jangan tunda. Mumpung masih segar misalnya, baru tahu kita bermasalah, langsung pergi ke teman tak. Jangan sampai kita langsung blokir nomornya. Enggak, itu malah membuat teman kita itu bersangka buruk, jauh. Enggak, lebih baik mumpung masih misalnya baru terjadi. Baru sadar kita kalau itu bermasalah. Langsung pergi datangi teman tak. Apa saudara, saya ajak kita kemarin di masalah itu. Ternyata masalah, saya enggak tahu. Saya mohon maaf dari hal tersebut. Bisa lapang. Iya, teman kita itu. Pokoknya langsung saja. Iya, siapa saja yang kita ajak, kita pergi ke sana. Dolim atau tidak? Enggak usah kita tanya, dolim atau tidak saya.
Enggak usah itu tahu. Karena kita memasukkan teman kita di masalah. Maka dolim atau tidak, ke sana saja. Mohon maaf saudara, ya ternyata yang saya ajak kita itu bermasalah. Tidak apa-apa, mohon maaf saja. Alhamdulillah. Mau dolim atau tidak. Iya, itu wallahualam. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.